Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di Yayasan Al Salih Iskandar yang terletak di Jalan Pasangan Indah nomor 15, Kota Bandung. Yayasan ini berdiri tahun 2018 yang kegiatannya itu adalah TK, SD, SMP, SMA, dan MA plus Intan Asali. Nama Intan Asali adalah nama anak saya yang paling kecil, yaitu Intan Azahra Nurjanati Iskandar, maka dinamai Intan Asali. Nah, keunggulan dari SD plus Intan Asali itu adalah satu kurikulum yang pemakai kurikulum nasional, juga dikemas dengan kurikulum muatan lokal agama, yaitu mulai dari pembelajaran baca Quran, sholat duha, kemudian baca Quran, kemudian masuk pelajaran inti, kemudian istirahat, kemudian sholat duhur, pelajaran inti, dan diakhiri dengan sholat asar berjamaah. Nah, 4 lembaga ini, TK, SD, SMP, SMA, dan MA plus Intan Asali, itu hampir sama. Karena menurut kami selain pelajaran umum itu juga pelajaran agama yang memang dalam kondisi dunia seperti ini kita memerlukan para siswa itu untuk mempunyai karakter, punya etika yang baik, belajar beribadah dengan baik, kemudian juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang maksimal, karena juga ditunjang oleh guru-guru yang tentunya kami siapkan untuk para mereka ini. Di sini juga ada tempat untuk ini, gedung ini akan dibangun ke depannya untuk 5 lantai. Sekarang ini baru 2 lantai. Ada gedung untuk administrasi, ada perpustakaan, ada untuk ruang kelas, kemudian juga masjid, kemudian juga ruang guru, kemudian juga ada kantin. Kantin pun kita semua di sini juga ada laundry semua. Nah, kita coba bagaimana supaya ini anak-anak itu betul-betul belajar dengan baik. Kemudian juga ada pepohonan yang rindang seperti ini, jadi mereka tidak terlalu panas, ini agak teduh. Karena memang sebelum ini dibangun itu saya tanami dulu. Nah, ini tanah ini adalah dulunya rumah saya sendiri, rumah tangga di sini. Tapi setelah saya pikirkan, saya lebih baik pindah ke Kampung Ciwaru, ini dipakai untuk kegiatan pendidikan. Nah, dari seperti kejadian ini adalah untuk apa saya mencoba, kami yayasan itu ingin mencoba membangun generasi emas tahun 2045 itu seperti apa. Karena harus goldennya itu, emasnya itu dari dasar menengah. Nah, setelah perguruan tinggi beda lagi, tapi dasar menengah ini adalah fondasi yang paling kuat. Oleh karena itu bersyukur setiap tahun penambahan siswa itu selalu bertambah terus, sehingga pembelajaran ini sangat menyenangkan. Bahkan di belakang rumah, di belakang sekolah ini ada satu kawasan tanah yang dipunyai oleh Kota Madia, itu berupa sawah. Jadi mereka juga akan melihat bagaimana cara menanam padi di sawah. Itu ada macam-macam, mulai papatong, kemudian juga ada jangkrik, ada macam-macam, belut, segala macam. Jadi mereka juga belajar melihat alam secara langsung, karena memang berdekatan, kemudian juga Gunung Manglayang di sekitarnya. Jadi intinya bahwa kita harus menyiapkan untuk generasi yang akan datang. Saya sangat terpaku dari orang kampung. Saya adalah orang yang tidak punya apa-apa. Bersyukur saya dimodali oleh orang tua itu adalah hanya saat kecil, usia 2 tahun, ibu sudah meninggal. Kemudian bapak itu hanya sebagai tukang kuli bangunan di kampung. Kemudian juga kakak-kakak saya tidak tamat
SD dari 5 bersaudara, 6 dengan saya itu ada 3 tamat SD, 2 tidak tamat SD. Jadi sangat tidak memungkinkan, tapi saya mencoba untuk belajar hidup, belajar mempertahankan hidup. Dan insya Allah, karena saya berpikiran bahwa sukses itu adalah milik kita semua. Sukses itu adalah semua orang, bukan orang per orang. Saya katakan kepada staf karyawan, guru, ayo kita maju. Kita memang sekolah baru, tapi kita bagaimana supaya bisa bersaing dengan yang lain. Nah, alhamdulillah sekolah ini terus memperbaiki diri, sekolah ini terus berkembang, sehingga alhamdulillah baik dari segi akreditasi, perizinan, kemudian juga dari lingkungan masyarakat, sekolah ini sudah diterima. Jadi kepada para orang tua, siswa yang akan meneruskan, silahkan jangan ragu-ragu untuk sekolah kepada sekolah kami, karena kami sekali lagi memadukan kurikulum ini untuk kemajuan kita bersama. Kami menyesuaikan kurikulum ini, meskipun dari pemerintah sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar, saya sesuaikan dengan alam. Dari sini kemudian keseniannya juga dikembangkan, kesenian Sundanya juga dikembangkan, mulai dia punya gamelan, angklung, tari, tampak sekar, kemudian juga lagu-lagu Sunda, kemudian juga lagu-lagu nasional, kemudian juga pencaksilat, semua saya kembangkan. Supaya apa maksudnya? Supaya anak-anak itu kaya akan seni, karena manusia kalau tidak punya seni kasar, tapi kalau dengan seni mereka lentur. Tapi juga kita kembangkan mengenai tahfiz Quran. Jadi diharapkan dari lulusan SD, SMP, SMA, MA plus Intan Asali ini tidak satupun yang tidak bisa baca Quran sesuai dengan tingkatannya. Karena kita juga ada wisuda tahfiz Quran. Jadi mereka yang hatam tamat juz 30, 29, 28, nah kita terus kembangkan, karena disitulah ruhnya. Mereka juga diajarkan tentang sholat yang baik, kemudian juga cara memandikan jenazah, bagaimana cara pemurasan jenazah bagaimana, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai menguburkan. Jadi mereka supaya bisa, kemudian juga kita tanamkan tentang manasik haji, ditanamkan supaya mereka itu mulai dari berangkat niat hajinya, kemudian juga mereka bagaimana tentang tawafnya, sa'inya, sampai lontar jumroh kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi roh itu memang kita coba untuk karena ke depan ini menurut teman saya, bangsa ini bukan hanya pandai ilmu pengetahuannya, tapi juga harus dibina itu adalah jiwanya. Saya sangat terkesan dengan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunan badannya. Nah, saya terjemahkan bahwa manusia ke depan itu butuh etika, butuh budi pekerti, butuh karakter, butuh agama, butuh yang lain. Di samping dengan ilmu pengetahuan, kita terima ilmu pengetahuan, tapi untuk ke depan ini kita memerlukan semacam itu. Nah, mudah-mudahan SD, SMP, SMA, MA plus Intan Asali, mohon doanya berkembang. Dan para pengurusnya itu adalah keluarga. Jadi ketua yayasan adalah si Aiki, anak nomor 3, kemudian sekretarisnya adalah si Diana, anak mantu nomor 1, bendaharanya juga anak mantu nomor 3, terus pengawasnya adalah anak nomor pertama si Aferi, dengan saya dengan Mama hari ini adalah sebagai pembina. Jadi semua kita coba anak-anak supaya bisa belajar, supaya bisa meneruskan ini kegiatan, sedangkan guru kepala sekolah itu dari orang-orang profesional sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi bangsa Indonesia, motivasi bagi masyarakat Kota Bandung. Silahkan untuk sekolah kepada sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.